Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal UTBK tahun 2020 sebagai persiapan teman-teman yang akan mengikuti UTBK 2020 gelombang kedua. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah membahas soal UTBK 2020 tentang matriks. Bagi teman-teman yang mau menonton videonya bisa nonton di sini ya, di linknya di atas ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal-soal yang perbandingan. Itu biasanya kita diberikan suatu fakta gitu, diberi nama P dan Q, kemudian kita membandingkan mana lebih besar atau lebih kecil gitu, hubungan antara P dan Q ya. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama di sini ada suatu adonan kue gitu, terdiri dari A bagian gula pasir dan 1 bagian tepung ya. Nah, jika digunakan 3 bagian gula pasir, itu katanya harus digunakan 5 bagian tepung. Mana pernyataan berikut yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Ini diberikan ya kalau begini sih. Nah, berarti apa? Kita cari A-nya dulu dong, karena kita mau membandingkan. Ini kan P-nya sama dengan 5A, sedangkan Q-nya itu sama dengan 13. Nah, kita akan membandingkan 5A dengan 13. Maka tugasnya kita adalah mencari A-nya berapa, kan gitu. Nah, untuk A gula pasir, ini kalau kita lihat ini kan perbandingan ya, perbandingan senilai. Ya, berarti kalau begitu A dibandingkan dengan 1 gitu langsung aja itu sama dengan 3, gula pasirnya 3, tepungnya 5 ya. Berarti kalau begitu 3 dibanding dengan 5 ya, ini sama dengan 3A gitu kali silang ya, itu sama dengan 3, salah ya, yang ini 3 aja, 3 kali 1 gitu, 3 kali 1 itu sama dengan 5A, atau A nya sama dengan 3/5 gitu ya. Jadi nilai A nya itu sama dengan 3/5. Nah, berarti kalau begitu yang 5A ini sama dengan 5 dikali 3/5. Ini bisa coret, jadinya 3. Nah, berarti kalau begitu P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 13. Maka P sama Q hubungannya apa? Berarti P lebih kecil dari Q gitu ya. Jadi jawabannya ada di bagian B. Gitu. Mudah ya teman-teman ya. Kalau sudah paham, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada Gx sama dengan 3x kurang 1 ya. Kemudian katanya x1 dan x2 adalah akar-akar dari ini, gx kuadrat dikurang 4 gx sama dengan 3. Ditanyakan adalah hubungan antara P dan Q. Nah, P-nya ini saya tulis ulang, 3x1 ditambah 3x2, kemudian Q-nya sama dengan 7. Nah, ini akan kita bandingkan ya. Maka tugasnya kita adalah mencari dulu dong ini x1 tambah x2, x1 dan x2 nya berapa gitu ya. Atau gini deh, ini langsung bisa, ini kan 3x1 tambah x2 kan berarti 3 dikali x1 tambah x2. Berarti tidak perlu kita mencari nanti akar-akarnya masing-masing ya, cukup ini saja. Nah, karena gx-nya sama dengan 3x kurang 1 ya, berarti kalau begitu gx kuadrat ini gx kuadrat dikurangi 4gx sama dengan 3. Nah, ini kan sama dengan gx nya ini kan 3x kurang 1 kuadrat, berarti 3x kurang 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 3x kurang 1. Ini 3 nya saya bawa ke kiri jadi kurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini sama dengan apa? 3x pangkat 2 berarti 9x kuadrat dikurangi 2 kali 3 6 ya, 6x kemudian plus 1 ya. Kemudian ini 4 min 4 kali 3x, yang ini min 4 kali 3x berarti min 12x
kemudian min 4 kali min 1 plus 4 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, tinggal dihitung ya, 3x 9x kuadrat ini min 6x sama min 12x berarti min 18x ya, min 18x, kemudian 1 tambah 4, 5 kurang 3, 2 sama dengan 0. Oke. Ingat bahwa kalau misalnya kita punya ini, ingat sifat ini ya, kalau kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka kalau x1 dan x2 nya adalah akar-akarnya, itu akar-akarnya ya, maka x1 tambah x2 itu cukup min b per a. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita punya persamaan kuadrat yang ini, berarti x1 tambah x2 nya yang ini itu sama dengan min b per a kan, berarti min b nya kan min 18 nih, berarti min 18 per a nya 9 gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? 3 min kali min plus, jadi 18 per 9 2, jadi ini 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Berarti kalau begitu p nya sama dengan 6 dan q nya sama dengan 7, maka hubungannya apa? Berarti P hubungan P dengan Q, kalau P-nya 6 berarti P-nya lebih kecil dari Q gitu ya. Jadi jawabannya di B gitu. Jadi pahami teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini lagi-lagi tentang perbandingan ya. Coba kalau kita perhatikan, sebuah pembangunan rumah dapat selesai dalam waktu 30 hari oleh 10 orang ya. Terus dulu 30 hari itu membutuhkan 10 orang. Nah, jika pembangunan rumah harus dipercepat, kemudian diselesaikan dalam waktu 25 hari, dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak X orang. Nah, kita diminta membandingkan P dengan Q, di mana P-nya sama dengan X, yang ini, sedangkan Q-nya sama dengan 12. Maka tugas kita berarti mencari X-nya berapa, X yang ini kan. Maksudnya berapa orang tambahan pekerjaan dibutuhkan kalau pembangunannya harus selesai dalam waktu 25 hari. Nah, berarti kalau begini berarti perbandingan berbalik nilai dong ya. Karena semakin banyak orang yang dipakai berarti semakin cepat nanti selesai pekerjaannya. Berarti kalau begitu 25 hari ini sama dengan X orang. Nah, langsung aja kita pakai perbandingan berbalik nilai, berarti 30 banding 25 itu sama dengan X banding 10 gitu ya. Berarti 25X sama dengan 30 kali 10, 300. Maka X-nya sama dengan berapa? 300 bagi 25 berarti 12 ya? 12. Nah, berarti untuk mengerjakan pembangunan rumah selama 25 hari itu membutuhkan 12 orang. Berarti kalau begitu X-nya ini sama dengan 12. Nah, sekarang kita bandingkan antara P dan Q. Berarti P itu sama dengan 12, Q-nya sama dengan 12. Berarti hubungan P dengan Q itu apa? Berarti sama dengan. Jadi jawabannya ada di C. Gitu. Mudah ya teman-teman ya, dipahami. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal mengenai membandingkan P dan Q gitu, sering sekali muncul baik di tes UTBK khususnya ya, bahkan kalau teman-teman pernah mengikuti tes CPNS juga soal seperti ini banyak muncul. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.